Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani wa akhawati fillahi rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita puji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan. Dua kenikmatan ini adalah kebanyakan manusia lalai dengan dua kenikmatan ini. Oleh karenanya kita senantiasa mensyukuri dan menggunakan dua kesempatan ini untuk mendapatkan pahala Allah dengan mengamalkan kebaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan modal utama kita untuk akhirat kita dan menghapus dosa-dosa kita, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. InsyaAllah kebaikan ini bisa menghapus kesalahan, insyaAllah ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lebih-lebih pada ini adalah hari Jumat. InsyaAllah ini adalah pertemuan pertama kita untuk hari Jumat, yang mana pada kesempatan ini semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita. Kita akan membaca dan belajar bersama tafsir surat Al-Kahfi, yang mana surat Al-Kahfi ini kaum muslimin yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa dan dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk membacakan surat Al-Kahfi di setiap hari Jumat. Oleh karenanya kita ingin membaca dan mempelajari tafsir makna yang terkandung di dalam surat Al-Kahfi, yang merujuk pada sebuah kitab terjemahan tafsir Ibnu Katsir, insyaallahu ta'ala. Kita mulai. Bismillah. Surat Al-Kahfi ini, ikhwani fillah rahimanallahu wa iyyakum, adalah salah satu surat yang di dalam Al-Quran Al-Karim, surat yang ke-18 ya. Jumlah ayatnya ada 110 ayat. Ya, surat yang digolongkan oleh para ulama surat Makkiyah. Surat Makkiyah ini adalah surat yang diturunkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. 6. Nomor 18 yaitu surat Al-Kahfi. Al-Kahfi artinya adalah gua. Ya. Surat Makkiyah 110 ayat kecuali ayat yang ke-28 dan ayat 82 sampai dengan ayat 101. Ini termasuk Madaniyah. Berarti ayat yang ke-28, 82 sampai 101, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Ya, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101. 101 berarti ada 20 ayat. Ditambah 28. Ayat yang ke-28 ada 21 ayat. Berarti ada 21 ayat, termasuk ayat Madaniyah, dan selainnya adalah ayat Makkiyah. Wallahu a'lam bissawab. Ayat yang 28 ya. 6. Surat ini
diturunkan setelah surat Al-Ghasyiyah. Surat Al-Ghasyiyah sebagaimana kita ketahui yang sering dibaca pada rakaat yang kedua surat pada hari Jumat para imam di saat sholat berjamaah. Hal ataka hadithul Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah ini adalah surat yang ke-88 ya. Jumlah ayatnya ayat 1 sampai ayat 26. Yang biasanya kita dengar di saat sholat Jumat rakaat yang kedua. Rakaat pertama surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, dan rakaat yang kedua surat Al-Ghasyiyah. Nah, insyaallah kita akan lanjut ke surat Al-Kahfi, surat yang ke-18. Semoga bermanfaat insyaallah taala. Ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum. Keutamaan surat Al-Kahfi dan 10 ayat permulaan serta 10 ayat terakhirnya, bahwa ayat-ayat tersebut merupakan tameng, yaitu perisai yang melindungi pembacanya dari fitnah Dajjal. Masya Allah, fitnah Dajjal. Ikhwani fillah rahimahullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua dan menjaga kaum muslimin dari fitnah Ad-Dajjal. Bahkan kita disunnahkan sebelum mengucapkan salam ya, setelah bacaan doa tasyahud akhir, dengan mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Naam. Qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal ya, yang memiliki kitab Musnad Ahmad, berkata, haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq qal sami'tul Bara' yaqul. Ya, Al-Bara' pernah mengatakan, bercerita, qara'a rajulun al-kahfa. Seorang laki-laki pernah membaca surat Al-Kahfi. Ya. Wa fid dari dabbatun. Ya, sedangkan di halamannya terdapat hewan kendaraannya. Faja'alat tanfiru, maka hewan kendaraan itu larat. Fanadhara fa'idha dababatun aw sahabatun qad ghasyiyatuhu. Lalu ia melihat dan ternyata ada kabut di atas sana dan awan yang menutupi dirinya. Fadzakara dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kejadian tersebut, seorang laki-laki membaca Al-Kahfi ini, menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, faqal iqra fulan, wahai fulan, dia katakan pada laki-laki itu, bacalah, fa innahas sakinatu, maka sesungguhnya awan itulah sakinah, ketenangan, tanazzalat indal Quran, yang turun saat kamu membaca Al-Quran, au tanazzalat lil Quran, atau turun kepada Al-Quran. Masya Allah. Ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum. Dari hadis ini, surat Al-Kahfi adalah, dari hadis ini, surat Al-Kahfi merupakan ayat yang sangat agung, yang memiliki fadilah-fadilah, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua dan mengikhlaskan hati kita untuk membaca surat Al-Kahfi. Naam. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya, Imam Bukhari, Imam Muslim ini sahabat hadis. Naam, Imam Al-Bukhari wa Imam Muslim yang terkenal di dalam para penulis kitab hadis, ya, imamaini, dijuluki dengan muttafaqun alaih. Imam Al-Bukhari namanya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Adapun Imam Muslim, Muslim bin Hajjaj. Yang mengetengahkannya di dalam kitab sahihnya masing-masing melalui hadis
Syu'bah dengan sanad yang sama. Lelaki yang membaca Al-Quran tadi tersebut, yang sahabat Nabi, adalah sahabat yang bernama Usaid bin Hudair. Usaid bin Hudair. Naam. Kemudian Imam Ahmad berkata dalam sebuah riwayat yang lain, haddatsana Yazid akhbarna Hammam bin Yahya an Qatadah an Salim bin Abil Ja'd an Ma'dan bin Abi Talhah an Abi Darda. Abi Darda radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafiza asra ayatin min awwali suratil kahfi, barang siapa yang menghafal 10 ayat dari permulaan surat Al-Kahfi, ausima minad dajjal, maka dipeliharalah dari fitnah dajjal. Allahumma amin. Surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10, ikhwani fillah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, 1 sampai 10 itu adalah dari alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ayat yang ke-10-nya adalah id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Naam. Ikhwani fillah rahimanallahu wa iyyakum. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man hafiza asyara ayatin min awwali suratil kahfi ausima minad dajjal, barang siapa yang menghafal 10 ayat dari permulaan surat Al-Kahfi, maka akan diselamatkan, dipelihara dari fitnah dajjal. Allahumma amin. Imam Muslim, Abu Dawud, Imam An-Nasai, ya, ini kitab-kitab para ulama, ya, maksud nama-nama para ulama yang mengumpulkan hadis. Itu ada hadis Kutubus Sittah. Kutubus Sittah itu Imam Bukhari, Imam Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, maksudnya Imam Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah. Naam. Ada 4 ulama di sini, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, Imam At-Tirmidzi, meriwayatkan melalui hadis Qatadah dengan sanad yang sama. Menurut lafaz hadis yang ada pada Imam Tirmidzi, ya, disebutkan seperti berikut. Dalam riwayat yang lain, man hafizat salasal ayat, barang siapa yang menghafal 3 ayat dari permulaan surat Al-Kahfi. Masya Allah. Yang tadi 10, sekarang 3 ayat. Masya Allah. Berarti dari alhamdulillahi dan seterusnya ila akhiril ayat sampai ayat makithina fihi abada. Ikhwani fillah rahimanallahu wa iyyakum. Lafaz yang lainnya sama dengan hadis yang di atas. Ya, berarti man hafizat salasal ayat min awalil kahf usima minad dajjal. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Masya Allah. Di jalur lain ikhwani fillah, Imam Ahmad meriwayatkan hadis di jalur yang lainnya. Masya Allah. Imam Ahmad mengatakan yang Imam Ahmad yang di atas ini dia dapat dari gurunya yang bernama Yazid. Adapun di jalur yang lain dari Imam gurunya Hajjaj, haddatsana Syu'bah an Qatadah sami'tu Salim bin Abil Ja'di yuhadditsu an Ma'dan an Abi Darda an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, di riwayat yang lain, man qara'al asral awakhir, barang siapa yang membaca 10 ayat terakhir min suratil kahfi, dari surat Al-Kahf, ausima min fitnatid dajjal, maka terpeliharalah dia dari fitnah dajjal. Ikhwani fillah. Masya Allah. Di hadis yang lain ini adalah menunjukkan membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. 10 ayat terakhir berarti ikhwani fillah dari ayat 101
sampai ayat 110. Ayat 101-nya Allah berfirman, alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Sampai ayat yang ke-110, ayat yang terakhir, ikhwani fillah, qul innama ana basarum mithlukum yuha ilai innama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa membaca ayat tersebut, 10 ayat di akhir surat Al-Kahfi, maka Rasulullah SAW bersabda, kama qala usima min fitnatid dajjal, maka akan dijaga dari fitnah dajjal. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah rahimanyallah wa iyyakum. Ini hadis dari Imam Ahmad. Imam Muslim meriwayatkannya pula, juga Imam Nasa'i melalui hadis Qatadah dengan sanad yang sama. Menurut lafaz Imam Nasa'i disebutkan, lafaznya Imam Nasa'i, man qara'a asyara ayatin minal kahfi. Asyara ayat, 10 ayat dari Al-Kahfi. Adapun yang di lafaznya Imam Ahmad, man qara'al asyral awakhir, ya 10 di akhir. Adapun di Imam Nasa'i lafaznya 10 ayat dari Al-Kahfi. Masya Allah. Lafaz yang lainnya sama dengan hadis di atas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dan mengikhlaskan hati kita untuk membaca surat Al-Kahfi ini. Kemudian hadis yang lainnya, waqad rawahu an-Nasa'i fi al-yaumi wal lailah. Dan Imam Nasa'i, ya, Sunan An-Nasa'i dalam kitabnya, ya, telah meriwayatkan dalam kitabnya yang berjudul Al-Yaum wal Lailah an Muhammad bin Abdul A'la, dari Muhammad bin Abdul A'la, an Khalid an Syu'bah an Qatadah an Salim bin Abil Ja'd an Thauban. Ini Thauban sekarang. Dari Thauban an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'al asral awakhir, barang siapa yang membaca 10 ayat di akhir min suratil kahfi, dari surat Al-Kahfi, fa innahu ismatun lahu minad dajjal, maka sesungguhnya itu merupakan sebagai pemelihara bagian dari fitnah ad-dajjal. Masya Allah. Ikhwani fillah rahimanyallahu wa iyyakum. Bahkan Imam Ahmad pun membawakan sebuah hadis juga dari gurunya, haddatsana Yahya Hasan, haddatsana Ibnu Lahiyah, haddatsana Zayyan bin Faid an Sahal bin Muad bin Anas al-Juhani an abihi, ya, Anas an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, man qara'a awwala suratil kahfi wa akhiraha, barang siapa yang membaca awal surat Al-Kahfi dan akhir surat Al-Kahfi, ikhwani fillah rahimanyallahum, kanat lahu nuran. Masya Allah. Maka surat Al-Kahfi itu menjadi cahaya min qadamihi, dari telapak kaki hingga kepalanya, ila ra'sihi. Wa man qara'aha kullaha, barang siapa yang membaca, ya, membaca surat Al-Kahfi semuanya, kanat lahu nuran ma bainal ardi ila sama, maka surat Al-Kahfi itu menjadi cahaya baginya antara bumi dan langit. Masya Allah. Hadis diriwayatkan secara menyendiri oleh Imam Ahmad. Mereka tidak mengetengahkannya. Ini riwayatkan Imam Ahmad. Masya Allah. Ini adalah keutamaan ini menjadikan kita semangat untuk membaca surat Al-Kahfi insyaallahu ta'ala. 6. Hadis diriwayatkan secara menyendiri yang dibacakan tadi itu, ikhwani fillah. Kemudian di riwayat yang lainnya, ya, dari Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya, ya, dari Abi Bakar Muhammad bin Al-Mu'ammal, dari Fudail bin Muhammad Asy-Sya'rani, dari Nu'aim bin Muhammad, haddatsana Hashim, haddatsana Abu Hashim an Abi Majlaz an Qais bin Ubad an Abi Sa'id.
Abi Sa'id sekarang. Abi Sa'id Al-Khudri. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ah. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada lahu minan nur, maka Allah ya memancarlah cahaya baginya sejak apa? Ma bainahu wa bainal jum'atain. Mulai membacanya sampai Jumat berikutnya. Antara Jumat sekarang sampai Jumat berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk membaca surat Al-Kahfi. Nah, Imam Hakim mengatakan ini sanad hadis sahih. Hadis sahih wanillah. Nah, tapi keduanya itu Imam Bukhari Muslim tidak mengetengahkannya. Nah, Iwani fillah rahimanyallah wa iyyakum. Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Al-Hafidz Abu Bakar Al-Baihaqi ya, dalam kitab sunnahnya dari Imam Hakim. Kemudian Imam Baihaqi mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Al-Yahya bin Katsir dari Syu'bah dari Hasim berikut dengan sanadnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a surat Al-Kahfi kama unjilat kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Allahumma amin. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi kama unzilat sebagaimana ia diturunkan, maka surat Al-Kahfi itu menjadi cahaya baginya kelak di hari kiamat. Allahumma ya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk membaca surat Al-Kahfi sebagai modal utama kita untuk hari kiamat. Allahumma amin. Allahumma ya Rabbana ya taqabbal ya Allah ya Rabbal alamin. Dalam kitab Al-Mukhtarah karya Al-Hafiz Ad-Diya'ul Maqdisi disebutkan dari Abdullah bin Mus'ab, dari Manzur bin Zaid bin Khalid Al-Juhani, dari Ali bin Husain dari ayahnya, dari Ali secara marfu ya, secara marfu sumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jumu'ah. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, fahuwa ma'sumun ila thamaniyati ayyam, maka ia terpelihara selama 8 hari, min kulli fitnatin, dari setiap fitnah, wa in kharajad dajjal usima minhu, jikalau dajjal keluar maka ia terpelihara darinya. Allahumma amin. Ikhwani fillah rahimanyallahu wa iyyakum. Inilah beberapa hadis yang menjadikan kita semangat, keutamaan-keutamaan yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya yang diambil dari kitab-kitab para ulama, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, imam-imam yang lainnya yang menulis kitab tentang keutamaan surat Al-Kahfi. Semoga dengan keutamaan ini bisa kita mendapatkan pahala di sisi Allah yang paling utama, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita mendapatkan cahaya di hari kiamat, bahkan cahaya antara Jumat sampai Jumat yang lainnya, bahkan cahaya dari dirinya sampai kepalanya, kakinya sampai kepalanya, cahaya dari bumi sampai ke langit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dan menjadikan hati kita ikhlas untuk membaca surat Al-Kahfi, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di hari Jumat ini kita perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga bermanfaat pembahasan kita pada kesempatan ini. Insyaallah taala di pertemuan yang selanjutnya kita akan masuk ke surat Al-Kahfi ayat 1 sampai ayat yang selanjutnya insyaallah taala. Semoga bermanfaat, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, semoga Allah menjaga kesehatan kita semua, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kedua orang tua kita, menjaga mereka dan merahmati mereka dan memasukkan mereka ke dalam surganya Allahu jalla fi'ula. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.